Alhamdulillahilladzi jama'ana tahta liwa'i la ilaha illallah wa wahadana bitauhidi anna Allah wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di Jumat berada di penghujung bulan Sya'ban ini menuju pintu gerbang Ramadan. Khatib mewasiatkan diri khatib khususnya serta jamaah umumnya untuk berupaya semaksimal mungkin tiada henti meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan takwa dan iman kepada Allah kita bisa mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad, melihat gerak-gerik Nabi Muhammad, mendengarkan tutur kata ajaran baginda Nabi Muhammad. Mereka adalah makhluk dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka bukan orang yang lepas daripada kesalahan. Akan tetapi juga selalu dipantau dan diberikan nasihat dan arahan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berseteru satu dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kita tahu notabene Bilal bin Rabah adalah seorang yang berkulit hitam, bukan berbangsa asli Arab. Ketika gunjingan terjadi, permasalahan gesekan sebagaimana manusia biasa terjadi, sahabat ini berkata kepada Bilal, "Ya benas sauda, wahai orang yang dilahirkan dari orang tua yang berkulit hitam." Sampailah informasi ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menegur sahabat yang menggunjing, atau bahasa sekarangnya itu dengan kalimat yang rasis terkait kulit. Rasul menjawab, "Inna fikam ruhul jahiliyah." Dan Nabi Muhammad SAW, "Wahai fulan, engkau memiliki kriteria sifat-sifat yang dulu ada pada orang-orang jahiliyah, yaitu memilah dan menilai orang serta menguji orang dari warna kulitnya." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, baginda Nabi lahir di lokasi di mana orang membanggakan nasabnya. Nabi Muhammad lahir di lokasi di mana orang grade keluarga menjadi level tertinggi satu kehormatan. Akan tetapi Nabi Muhammad berubah lebih daripada 180 derajat, menghilangkan dan membawa satu pesan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling tinggi di antara kalian derajat di sisi Allah bukan warna kulit, bukan seberapa banyak hartanya, bukan seberapa mulia keluarganya, dan tetapi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Nabi
lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kullukum min Adam. Balik oleh Rasulullah SAW pemahaman yang rusak. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari satu pokok yaitu Nabi Adam. Wa Adamu min turab, sedangkan Nabi Adam itu dibuat dari tanah. La fadla li Arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab illa bil taqwa, kecuali dengan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Merubah Nabi Muhammad. Bahkan kalau dengan bahasa sekarangnya, orang-orang yang berada di ring satu Nabi Muhammad, Suhail berasal dari Romawi, disebut dengan sahabat Suhail Ar-Rumi. Bilal bin Rabah yang terkenal dengan Al-Hibsi, yaitu dari bangsa hitam. Nabi Muhammad SAW meletak pertama kesetaraan manusia yang dilihat hanya akhlak dan keimanan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah keinginan Allah. Berbeda nalar dan pikiran tentang pemahaman agama Allah pun, tentang pemahaman tentang satu dalil adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan ada yang dikatakan ikhtilaf ummati ay ulama ummati rahmah. Perselisihan ulama, perselisihan umat dari kalangan orang yang memahami agama ini adalah merupakan rahmat. Bukan semua perbedaan, tapi perbedaan yang didasari oleh dalil dan hujjah. Oleh karena itu, warna kulit yang berbeda, kita semua dilahirkan di Indonesia yang tercinta ini bukan by order. Mereka yang dilahirkan di negara lain juga bukan pesanan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Oleh karenanya perbedaan itu satu keniscayaan, tapi persatuan dan upaya persaudaraan adalah satu keharusan dan tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada para ulama berbeda-beda. Ulama tidak akan ada, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun ulama dalam kitabnya Raf'ul Malam, tidak ada satupun ulama yang sengaja, ulama besar yang sengaja menolak satu dalil yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Seorang berkata, ulama itu tidak berselisih tentang dalil, akan tetapi berselisih tentang pemahaman mereka terhadap dalil. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Sejarah ini, sejarah agama kita ini panjang. Sudah 1400 tahun yang lalu. Bagi yang ingin memperkaya pelajaran sejarah atau pengetahuannya tentang sejarah, silakan membaca. Akan tetapi kemajemukan ada di setiap bangsa ketika Islam memimpin di belahan dunia manapun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja rumah tangga kita tanpa perbedaan, atau setiap dari rumah tangga kita, setiap kita berbeda, kita besarkan masalahnya, yakinlah tidak ada rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Ada waktu di mana kita harus tanazul anil lazim. Kita harus mengalah dari sesuatu pikiran kita, fondasi kita, prinsip kita. Ada kalanya istri kita yang mengalah atas prinsipnya, maka terjadilah kesinambungan dalam rumah tangga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Agama ini bahkan meletakkan fondasi-fondasi dasar toleransi bukan hanya di dalam sesama muslim. Bahkan
Di luar muslim pun agama Allah ini memberikan kalimat dasar peletakannya. Kita semua menghafal ayat itu. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berkata di dalam Al-Qur'an, afatukhrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan, apakah kalian membenci orang sehingga mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membenci karena orang itu menganut agama lain. Tapi akidahnya wajib disebut dengan wala wal bara. Kita harus membenci apa yang disembahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garis haluan besar dalam toleransi. Apa tuh nas? Apakah kalian membenci orang sehingga mereka harus beriman? Fondasi dasarnya adalah lakum dinukum waliyadin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, pada kesempatan yang mulia ini di akhir Ramadan, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, yang paling terpenting adalah mari perbaiki hati kita. Bahwasanya Ramadan ini adalah merupakan uji. Ramadan ini adalah merupakan tolak ukur. Bahwasanya ketika kita sanggup menahan lapar dari pagi sampai maghrib, ini bukti kita mampu menahan hawa nafsu dalam jangka waktu yang lama. Ketika kita mampu untuk bangun sebelum waktu subuh tiba dan santap sahur, ini bukti sebenarnya kita bisa bangun sholat subuh tepat waktu. Ketika kita melaksanakan zakat fitrah ataupun sholawat, ini bukti bahwasanya kita mampu memberi antar sesama. Ketika kita menahan sabar untuk melaksanakan sholat tarawih sampai habis, ini bukti sebenarnya kita bisa berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kecukupan oleh Allah Subhanahu